Manchester United akan berhadapan langsung dengan tim Championship Burnley di putaran keempat Piala Carabao di Old Trafford pada Rabu malam. Ini akan menjadi pertandingan kompetitif pertama United sejak musim Premier League dihentikan untuk Piala Dunia FIFA di Qatar yang akhirnya dimenangkan oleh Argentina yang mengalahkan Prancis 4-2 melalui adu penalti setelah mereka bermain imbang 3-3 setelah perpanjangan waktu. United tentunya akan tampil tanpa sejumlah pemain bintang untuk pertandingan ini, di mana absennya Lisandro Martinez dan Rafael Varane yang terlibat dalam final Piala Dunia. United mengalahkan Fulham 2-1 di Craven Cottage dalam pertandingan kompetitif terakhir mereka di bulan November, di mana Alejandro Garnacho mencetak gol kemenangan di waktu injury time yang nampaknya ditakdirkan untuk membuat United menderita hasil imbang. Namun gol dari pemain Argentina kelahiran Spanyol itu membuat United meraih 3 poin dan mempertahankan posisi di 4 besar Liga Inggris musim ini. United dan Burnley saling berhadapan secara teratur sebelum klub Lancashire terdegradasi ke Championship. Musim ini Burnley tampil baik di divisi Championship dalam upaya mereka untuk kembali ke Liga Premier atau IPL. Ini mungkin terasa seperti sahabat sejak pertandingan kompetitif terakhir main United, tetapi kekalahan kandang terbaru klub bahkan lebih jauh ke belakang di kaca spion. Pasukan Ten Hag belum pernah kalah dalam pertandingan di Old Trafford sejak September. Mereka menjaga 5 clean sheet dari 6 pertandingan kandang terakhir mereka. Sementara Vincent Kompany, manajer baru Burnley, telah membuang gaya istimewa klub di zaman Sendice untuk pendekatan yang lebih sabar dan berorientasi pada penguasaan bola atau possession football. The Clarets adalah pencetak gol terbanyak di divisi Championship, tetapi mendapat manfaat dari penyelesaian akhir yang bagus. Burnley tidak melepaskan banyak peluang, tapi mereka kebobolan biasanya dari jarak dekat dan seringkali melalui umpan-umpan terobosan. Manchester United yang memiliki para pemain muda yang cepat di kedua sisi sayap serta para pemain gelandang di tengah yang berpengalaman tentunya bisa mengalahkan tim dari Championship ini. Bagaimana persiapan kedua tim kita lihat bersama-sama. Ini mungkin terasa seperti sahabat sejak pertandingan kompetitif terakhir main United, tetapi kekalahan kandang terbaru klub bahkan lebih jauh ke belakang di kaca spion. Pasukan Ten Hag belum pernah kalah dalam pertandingan di Old Trafford sejak September. Mereka menjaga 5 clean sheet dari 6 pertandingan kandang terakhir mereka. Dari kebutuhan rumah, Manchester United melindungi para pemain utama mereka setelah dua pemain mereka, Lisandro Martinez dari Argentina dan Rafael Varane dari Prancis, berhadapan di final. Di sisi kanan, Diogo Dalot mengalami cedera hamstring saat Portugal tersingkir di perempat final menghadapi Maroko. Tetapi back sayap Brandon William dan Aaron Wan-Bissaka telah pulih 100% untuk bisa tampil menggantikan Dalot. Sementara Axel Tuanzebe kembali berlatih minggu lalu, tapi sayangnya dia baru membuat satu penampilan saja sejak tahun 2022. Back tengah akademi Terry Mengi juga tidak bisa bermain karena mengalami cedera dalam laga persahabatan United menghadapi Real Betis awal bulan ini, membuat Ten Hag kekurangan opsi bertahan jika niatnya memberikan Harry Maguire istirahat setelah Piala Dunia. Tentunya di lini tengah pertahanan, Maguire kembali harus tampil dengan Victor Lindelof menghadapi Burnley dan menghadapi Nottingham Forest di IPL. Karena Lisandro Martinez dan Rafael Varane tentunya akan kembali ke United setelah Boxing Day. United tentunya memiliki cukup pemain cadangan untuk menghadapi Burnley dan mendapatkan kemenangan yang dibutuhkan. Yang dikhawatirkan tidak adanya berita kepastian untuk Jadon Sancho. Lini tengah serang United harus berada di puncak permainan mereka menghadapi Burnley. Diharapkan Alejandro Garnacho akan memulai sebagai starter di sayap kiri karena dia tidak tampil di Piala Dunia dan telah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Lalu Donny van de Beek juga bisa bermain sebagai starter di posisi nomor 10 di belakang striker karena Bruno Fernandes bisa diistirahatkan setelah tampil di Piala Dunia. Nampaknya Bruno Fernandes lebih mungkin untuk starter menghadapi pertandingan Nottingham Forest di Liga Inggris sehari setelah Boxing Day. Namun jika dia berada di bangku cadangan, tentunya United bisa memberi banyak opsi
yang dibutuhkan untuk mengalahkan Burnley. Anthony akan juga kembali setelah dia terlihat berlatih dan tidak bermain untuk United sejak 27 Oktober menghadapi FC Sheriff di Liga. Sementara itu dari tim tamu, Connor Roberts kembali dari penyisihan grup Piala Dunia memperkuat Wales untuk menghadapi Middlesbrough pada hari Sabtu, tapi akhirnya dia ditarik keluar pada menit ke-89. Tayangan ulang menunjukkan bahwa bola tangan yang dijatuhkan Robert tidak terjadi sama sekali dan dia mungkin terhindar dari skorsing hingga bisa bermain setelah kena kartu merah di pertandingan tersebut. Scott Twine diragukan setelah mendapat masalah di tahap penutupan kemenangan itu, sementara Ashley Westwood masih belum bugar sehingga dia tidak bisa tampil di laga ini. Anas Jarouli dari Maroko, dia cuma tampil di satu pertandingan Piala Dunia yaitu perebutan tempat ketiga, dan dia diharapkan bisa bermain setelah Piala Dunia selesai. Dia harus naik pesawat dan kembali ke pertandingan menghadapi United jika bukan Birmingham, ungkap sang manajer Vincent Kompany. Burnley akan tampil dengan 4-2-3-1 di mana Vichok Farrell di bawah mister gawang, Luton, McNally, Bayer dan Taylor di belakang, Bastian dan Cullen sebagai duet kembar di lini tengah dengan Benson, Brownhill, Gudmundsson di belakang Ashley Barnes. Ada pemain cadangan Muric, Harwood, Bellis, Rodriguez, Cork, Madsen, Kurlinov, Derby. Empat pemain senior Manchester United yang kontraknya habis 2023 telah diperpanjang atau diaktifkan ekstensi selama 1 tahun oleh manajemen. Mereka adalah Marcus Rashford, Diogo Dalot, Fred, dan Luke Shaw. Rashford dan Dalot masih terlibat dalam pembicaraan mengenai kontrak baru jangka panjang, sementara Fred dan Shaw nampaknya akan dilepas saat kontraknya habis. Satu pemain lagi, David De Gea, masih terlibat pembicaraan dengan manajemen. Namun alih-alih manajemen memicu opsi perpanjang 1 tahun, klaim Fabrizio Romano menunjukkan bahwa United tidak berniat untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 12 bulan. Pembicaraan tidak diperlukan untuk mengaktifkan opsi ekstensi 1 tahun. Itu sesuai dengan yang diklaim oleh Florian Plattenberg, jurnalis dari Sky Germany, tentang masa depan De Gea di Old Trafford. Plattenberg mengungkapkan bahwa dia diberitahu United tidak akan mengaktifkan opsi 12 bulan. Sang jurnalis itu melanjutkan dengan menyarankan bahwa Erik ten Hag sesungguhnya bisa mencari pemain nomor 1 baru. Manajer setan merah Erik ten Hag tidak menganggap enteng pembangunan kembali Man United. Manajer telah meminta bantuan seorang psikolog untuk mengubah timnya. Sang pelatih menekankan pentingnya mendukung bintang seperti Jadon Sancho secara fisik dan mental. Dia berkata bahwa jika setan merah ingin membangun kembali warisan mereka, sinyal niat dari bos sudah jelas, tidak ada kebutuhan bisnis yang terlewat. Kabarnya United mengadakan pertemuan dengan tim di belakang pemenang Tour de France 2022 untuk mempelajari cara memenangkan persaingan. Terlebih lagi, Ten Hag juga telah meningkatkan teknologi yang diterapkan pada pelatihan untuk menangkap rekaman yang lebih detail dari setiap sesi. Erik ten Hag membahas setiap detail dapat dibayangkan untuk mengeluarkan yang terbaik dari timnya, termasuk mendatangkan Rainer Kors dari Talent Academy. Kors yang menggambarkan dirinya sebagai pelatih kehidupan akan bekerja dengan para pemain beberapa hari dalam seminggu. Di situs webnya, Kors menjelaskan bahwa dia membimbing orang-orang yang terjebak dalam hidup mereka karena peristiwa besar. Kors menghadiri camp pelatihan klub baru-baru ini saat mereka ada di Spanyol. Ten Hag dan beberapa staf pelatihnya juga bertemu dengan anggota tim Jumbo Visma untuk bertukar pikiran tentang nutrisi dan siklus tidur. Tim Jumbo Visma adalah tim balap sepeda profesional Belanda dan pemenang Tour de France tahun ini. Ten Hag sangat ingin menyerap bagaimana ilmu dari tim elit lain dari berbagai disiplin ilmu. Ten Hag juga seorang pengendara sepeda. Dia bersepeda ke Altrincham untuk menonton pertandingan United Under 21 pada awal September. Demikianlah bagaimana komitmen Ten Hag mengubah keberuntungan Manchester United dan kinerja para pemainnya, sehingga juga dia telah meningkatkan penggunaan drone yang digunakan untuk memantau pelatihan. Setiap rekaman di setiap sesi dikemas dan disajikan kepada Ten Hag untuk membantu manajer menyempurnakan pendekatannya dalam pelatihan.